pemasaran, kalau Bank Mandiri dibilang sekolah bankir. Karena they have the intellectual capital yang besar, knowledge system yang tends to be digitalized now. Even perusahaan yang seharusnya tradisional seperti MRT, walaupun MRT untuk Indonesia tidak terlihat tradisional ya, tapi ya, segala sesuatunya terdigitalisasi, dan apalagi setelah COVID ini terlihat bahwa digitalisasi itu benar-benar menjadi sebuah cara untuk membuat everything becoming effective dan efisien. Misalnya teknologi juga ada kind of IQ. Tech IQ is a person ability to use technology to stay informed. Jadi saat ini orang yang punya kekuatan tech IQ yang tinggi untuk stay informed, she or he probably could lead. Inform dalam hal checking inventory, making sales transaction, telecommunicating, atau virtual teams, itu hal-hal yang terkait dengan tech IQ ini. Kita ngomongin globalization juga clear ya, saya pikir sekarang udah clear bahwa job migration occurs when firms shift jobs from country to other. Waktu saya ngambil master di Belanda dulu, ngambil MBA tahun 2005, teman-teman udah lahir belum ya? Afif udah lahir belum, Fif? Abdullah udah lahir, Ayu? 2005 pada umur berapa sih? Oh ya Allah, saya tua ya. Ya, pada waktu itu saya masih berpikir bahwa negara seperti Eropa itu adalah tujuan kerja. Simple, simple. Gila, kurs mereka tinggi. Jadi otomatis gue kalau belajar ke sana bisa kerja di Eropa, keren banget, dan gue akan kaya gitu, quote unquote, dibanding gue stay di Indonesia. But I'm totally wrong. Kenapa? Karena ternyata saya baru setelah saya keluar dari Indonesia, saya baru menyadari bahwa we are a big countries dengan 270 juta populasi, sementara Belanda hanya 20 jutaan gitu. Kebayang Belanda itu hanya 1/10-nya Indonesia. And not to mention, kalau kita put it in konteks, 20 juta itu tuh hanya separuh penduduk Jawa Barat. Jadi, first ini, dan ternyata begitu saya belajar di Eropa, they teach us to go to Asia, to go to Asia. Why? Karena Asia is like a central of growth with the population, with the size of market. Maaf ya, saya suka kebawa-bawa, kebetulan saya juga harus suka di-assign ngajar bahasa Inggris, jadi bukan sok ke Inggris-Inggrisan, cuma memang bawaan, mudah-mudahan masih tetap bisa dimengerti. Jadi bisa dibayangkan orang Eropa itu justru malah pingin pindah ke Asia. Why? Come on Ana, lo pajaknya berapa di Indonesia? Bahasa mereka gitu. 20%, itu pun juga udah termasuk bracket yang tinggi gitu, saya bilang gitu. Nah, lo coba deh, lo stay di Belanda, pajak lo berapa? 45% Chin gitu. 45% ya basically ya, walaupun kita wealth nation ya itu buat social security-nya gitu, buat nanti kalau kita tua pensiun dan lain-lain. Oh ya. Tapi kan dia Belanda muda gitu, Eropa muda, cerita ke saya. Ya tapi gue sebenarnya nggak secure. Kenapa? Lo lihat dong our population. Nah, kita piramida terbalik. Gue bayar pajak tinggi kan sebenarnya bayarin orang tua gue gitu untuk bisa punya social security. Tapi dengan populasi kita yang piramida terbalik, nanti yang bayarin gue kalau tua siapa? Are you sure? Gue nggak yakin teman-teman gue malah lebih memilih punya anjing dan kucing dibanding punya anak gitu. Anjing dan kucing could they pay taxes gitu. Jadi kabarnya gitu. Jadi ngebayang ya, globalisasi occurs when firms shift job from one country to another. It doesn't mean harus dari ekonomi yang kaya ke ekonominya yang lebih less fortunate gitu. Jadi bisa jadi memang pekerjaan di negara-negara seperti Indonesia itu lebih seksi buat para bule-bule gitu. Dan bahkan untuk Unilever, if you are not posted in Indonesia, do not expect lo bisa karir lo akan naik. Karena sebenarnya untuk Unilever, source penjualan mereka paling besar bukan dari Eropa, tapi yang terbesar adalah Cina, India, dan Indonesia, sesuai dengan populasi yang ada.
Jadi ngebayang ya, globalisasi, we need to see it bukan apa sih dengan jargon gitu kalau saya pengen lihat, tapi bukalah mata sebenarnya what's the globalization and bagaimana dampaknya kepada kita. Oke, jadi ngebayang BASF mungkin Jerman, tapi kita lihat Jerman populasinya berapa. Ngejualan ke Indonesia jangan-jangan memang salah satu cara supaya dia beruntung gitu. Dan apakah kita mau hanya sebagai agennya BASF atau kita nggak usah sampai ekspor deh, apa kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri? That's a question to ponder sebagai anak mahasiswa UI. Ethics ini harus code of moral principles that set standards of conduct what is good and right in one's behavior. Jadi mungkin kalau kita lihat dalam keputusan bisnis itu harus dipikirkan bukan hanya sekedar ini untung ini enggak. Nah kita lihat ya di BUMN atau di PLN gitu kasusnya gitu. Banyak problem di BUMN dan di PLN sekarang itu terjadi dari keputusan direksi-direksi zaman dulu. Misalnya apa? PLN, itu jaringan, oh biarin kita nggak usah investasi jaringan transmisi, biarin aja kan kita jadi kelihatan di apa laporan laba ruginya itu kan kesannya indah gitu. Jadi kita menguntungkan dan kita dapat bonus. Ngebayang nggak etiknya? Nah biarin terus nanti kalau misalnya ternyata jaringan PLN meledak gimana? Itu urusan direksi berikutnya. Do you find this is ethical or? Nah, sebagai manajemen, sebagai manajer, sebagai manajemen atau calon-calon manajerial, do you think it's going to be good to have that kind of decisions? Nah, beberapa perusahaan dia punya code ethics yang kuat. Nanti kita coba Google. Aduh, kalau saya tuh di kelas, saya masih gagap ya. Biasanya kalau kayak gini nih, saya langsung stop share yang memproduksi bedak bayi dan dia juga salah satu perusahaan yang pharmaceuticals yang terbesar di dunia. Mungkin kalau di Indonesia mereka nggak terlalu besar tapi oh ya ada chat, ada siapa nih? Oh Bu, apakah boleh direkam ya? Maaf baru lihat chatnya. Di sini menarik, kredonya ini lihat. We believe that our first responsibility is to the patient, doctors, and nurse, to mothers and fathers, all others, and all others who use our product and service. Di sini dia menyatakan bahwa produk dan service yang dijual oleh Johnson & Johnson itu harus harus bertanggung jawab terhadap konsumennya. In meeting their needs, everything we do must be of high quality. We must constantly strive to provide value, reduce our cost, and maintain reasonable price. Customer orders must be serviced promptly and accurately. Nah, di sini dilihat bahwa melayani konsumen dengan baik adalah idealismenya. Tapi ini juga harus memberikan business partner opportunity to make a fair profit. Jadi membuat kalau bahasa zaman sekarang ekosistem yang semuanya saling menguntungkan. Alinea kedua dia bilang kita responsible terhadap our employee. Employee must feel free to make suggestion and complaints. They must be equal opportunity for employment. This is like kind of an ethics karena terkadang banyak perusahaan yang memang melakukan diskriminasi. Misalnya untuk perempuan, maaf ya kalau saya meraise isu ini, bahkan di Amerika sendiri pun perempuan itu dianggap okay, they are good worker, but don't expect they will climb the corporate ladder karena kan mereka punya fungsi domestik. Jangan ruin. Padahal not necessarily. Kalau kita lihat ya, saya senang banget kemarin nonton Hidden Figures itu cerita bagaimana NASA ada ahli matematik gitu di NASA dan ternyata itu computing girls gitu bahasa mereka dan itu perempuan-perempuan kulit hitam yang ternyata berjasa terhadap perang 1960-an terkait siapa yang mendaratkan duluan di bulan gitu. So this company have like a strong ethics. Nah, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Saya balik dulu ke aja saya taruh. Oke. Nah, ketika kita mengenai terkait dengan dunia kerja, dunia bisnis sehari-hari, itu kita harus berpikir memang financial performance.
Bisnis itu beda dengan lembaga sosial. Bisnis harus mendatangkan untung. That's also declared di Johnson & Johnson. Karena kalau misalnya nggak dapat untung, bagaimana kita bisa menabung untuk produksi selanjutnya? Bagaimana kita bisa membuat karyawan kita lebih bisa berkarya? Bagaimana kita bisa tetap lead the company supaya ya uang itu bahasanya ya melumasi semuanya. Terus juga terkait ethical performance. Do we do the performance of the company in ethical way? Kita bertanggung jawab nggak kalau misalnya barang kita itu jelek? Apa yang terjadi? Apakah kita biarkan saja atau tidak? Sustainability, do we do good into the environment? Ini adalah sesuatu yang memang harus dipikirkan dari sekarang. Karena banyak sebelumnya ya kalau bahasa mahasiswa saya, the boomer dan generations tend to be more greedy, Bu. They don't think about this, and we suffer because of their doing. Ya sudahlah ya, Nek ya gitu. Ini bumi kita bersama, mari kita pikirkan managing sesuatu yang lebih ethical, sustain, tapi tetap memiliki financial performance yang bagus. Nah, working today pasti ada corporate governance, bagaimana hold top management responsible for organizational performance. Working today juga terkait dengan diversity, gender, usia, etnis, religion, sexual orientation, dan able-bodiedness, maksudnya terkait dengan orang difabel ya, gitu. A diverse and multicultural workforce both challenge and offer opportunities to employer. Tapi kenyataannya ya masih banyak employee atau employer atau bisnis yang memang nggak ngomongin ethics. Karena memang culture dari bisnis cenderung, maaf ya saya ngomongin agak sedikit bisnis dulu, karena pasti nanti bisnis di deal sama manager atau organization di deal sama manager. Masih banyak yang lebih prefer kita pengennya pria atau kita pengennya perempuan 20 usia 22 sampai 30, kalau lewat situ kurang cantik gitu. Sometimes there's like some things like sexist kayak gitu, but that's happen. Yes, kita berharap teman-teman nanti ketika sudah belajar ini get rid dari sudut pandang itu. Yang perlu dihargai dari seseorang adalah karakter baik dan kemampuannya, bukan masalah age, race, ethnicity, religion, but lebih pada kompetensi dan their good characters. Nah, ini diversity, bias, segala macam. Nah, sekarang working today ada permanen, temporary, freelance, atau contract worker, dan atau somewhere in between. Karena nggak semuanya sekarang, apalagi mungkin kalau teman-teman mau kritis ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa hal dari Undang-Undang Cipta Kerja itu makin banyak orang-orang yang lebih pada based on kontrak, bukan permanen. So there's no such thing as like company, go to the company, get like a full time sampai lo pensiun. Hampir bisa dipastikan itu tidak akan ada. Apalagi ketika memang ngomongin perusahaan seperti BUMN dan BUMD yang memang paling mentok karirnya di middle managers gitu. Karena kalau kita lihat kritis sekarang, the top management have to get like kind DPR atau DPRD blessings. Then it means that you need to get like strong connection to politicians, dan aduh maaf ya kalau saya agak curhat, dan that's what happened in our BUMN dan BUMD sekarang gitu, diperah gitu, dan siapa yang diuntungkan, nanti teman-teman baca sendiri gitu. And hope from that we could learn, we could think that when we are on that position kita tidak akan melakukan seperti itu. Oke, kita lanjut. Shamrock Organizations. Nah, sekarang people change jobs more often and many works on flexible contract. Ability to understand oneself, exercise initiative, accept responsibility, learn from experience, itu adalah sesuatu yang harus mutlak dilakukan.
Karena kenapa? Karena kalau when we decide, let's say kita pengen jadi eksekutif, our loyalty is into our professions, bukan pada company. And that's right now what happened. Karena when we talk about our loyalties goes to company, sometimes company could betray you. Untuk perusahaan-perusahaan keluarga, ya, dan expect ketika nanti ini ya tetap aja gitu, anak dari owner tetap bisa masuk walaupun anak dari owner itu nggak jago atau ya memang titipan karena dia yang akan punya perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke organizations. Organisasi adalah kumpulan orang bekerja bersama untuk memperoleh tujuan yang sama, mencapai tujuan yang sama. Organisasi memiliki useful goods and service that return to value to society and satisfy customer needs. Jadi memberikan nilai pada masyarakat dan memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, organisasi sebagai sistem environment, input organisasi itu adalah orang, uang, materi, teknologi, informasi. Kemudian organisasi meningkatkan value, ada transformation process, the environment consume finished goods atau barang jadi atau barang service, dan di sini adalah consumer feedbacks. Nah, ini kan teorinya ya. Kenyataannya gimana sih, Bu, dalam bahasa yang gampang? Misalnya gini, rumah sakit UI, resource inputnya apa sih? Ada dokter, ada suster, gitu kan. Terus ada laboran dan lain-lain. Ada staff yang mikirin SDM. Terus ada uang kan? Iyalah uang investasinya UI gitu. Bahasanya untuk menjalankan rumah sakit atau dana operasional. Terus ada material kan yang harus disimpan, yang harus digunakan. Misalnya misalnya barang lab dan lain-lain. Teknologi ya, sekarang sudah ada teknologi untuk bedah pakai robotics. That's teknologi. Informasi, kesempatan apa sih ini bisa menjual apa atau katakan terkait dengan jualan. Dan RSUI, Rumah Sakit UI, meng-create nilai tambah bahwa yang dilakukan input ini menjadi sebuah jasa kesehatan yang menyeluruh, orang masuk ke sini sakit, keluar happy, keluar sehat, orang yang masuk ke UI, misalnya kebutuhan lab, terus dia dapat analisis lab yang tepat waktu, that's kurang lebih bagaimana organization set the environment. Yang terpenting bagi organizational performance adalah meningkatkan value. It's very important. Karena kalau misalnya nilai dari organisasi nggak ada terjadi value creation ini, maka susah gitu. Buat apa harga organisasi kalau tidak terjadi pertambahan nilai? Nah, kapan sih pertambahan nilai itu terjadi? Kalau bisnis dia memiliki keuntungan. Kalau misalnya bisnis tidak memiliki keuntungan, nggak ada nilai tambahnya. Buat apa ada bisnis itu? Dan bisnis itu akan terseok-seok. Nah, kalau untuk non-profit organization, dia menambah kekayaan atau kesejahteraan pada masyarakat. Jadi dua sisi gitu. Jadi, Bu, memang non-profit organizations, dia bukannya ada event aja gitu. Misalnya dia bakti sosial. No, non-profit organizations yang canggih, dia program-programnya berdampak pada masyarakat. Jadi ketika dia intervensi, misalnya 2 tahun, 3 tahun, ketika dia leave, masyarakat setelah diintervensi hidupnya juga tetap menjadi lebih baik seperti ketika diintervensi. Karena ketika memang intervensi dari masyarakatnya itu nggak misalnya ada misalnya program mendidik ibu-ibu masak, ketika ada project maka jalan, kalau nggak ada project ya udah gagal, nggak ada program. Nah, that's a failure of non-profit organizations. Sejauh ini masih jelas kah? Nih keluar masuk nggak apa-apa deh. Kita lanjut aja lah ya, keluar masuk wajar kok, saya juga paham. Saya juga nggak expect kita seperti ini, tapi mudah-mudahan kita tetap bisa memberikan yang maksimal.
Kinerja organisasi ini kita lihat ada productivity, performance effectiveness, dan performance efficiency. Di sini ada definisinya semua. Bu, mana yang paling bagus? Semuanya harus tetap masuk. Jadi jangan katakanlah karena kita di manajemen atau di bisnis, there's no such thing as one best answer. Kita underline itu. Karena kalau kita lihat kembali ke kasusnya Kimia Farma dan Kalbe Farma itu produknya lebih mahal. Dia memilih konsumen yang memang lebih menengah ke atas dan lebih educated. Produk-produk susunya, Morinaga dan lain-lain itu produk-produk mahal. Sementara beda dengan Kimia Farma yang memang produknya produk lebih murah, misalnya bedak Marks, itu menemukan segmennya sendiri. Padahal dua-duanya berada pada industri yang terkait dengan farmasi dan over the counter. Pendekatan Kalbe Farma tidak cocok untuk Kimia Farma dan vice versa karena mereka memilih untuk berada pada memang tempat yang beda. Mana yang benar? Dua-dua benar. Kalau misalnya Kimia Farma ngebet ingin kayak ke Kalbe Farma, mungkin dia kehilangan efisiensi bagaimana memperoleh market share atau segmen pasar di masyarakat pendapatan menengah bawah. Nah, productivity and dimension of performance, di sini bisa kita lihat goal attainment dan resource utilization. Di sini misalnya yang diharapkan tujuannya tercapai, tidak terjadi wasted resource. Nah, ini high productivity. Nah, mungkin saya pernah bekerja dengan teman-teman di ini gitu. Kayak misalnya kasus Molina gitu, mobil listrik nasional. Resource, no waste resource, tapi goals nggak achieve. Kenapa? Ya resource misalnya waktu itu dapat fund dari kementerian untuk membuat bus listrik, iya, tapi tujuan bus listriknya bisa keliling UI tidak tercapai. So it's like not effective but efficient. Nangkep ya maksud saya. Tapi di sisi lain ada goal achieve tapi resource-nya wasted. Atau ada yang goals dan resource-nya dua-duanya wasted. Nah, ini benar-benar poor organizations. Nah, organisasi yang baik bisnis maupun organisasi not for profit, you need to go to the effective dan efficient yang mana dituangkan dalam goal atau tujuannya tercapai dan resource productivity-nya juga highly productive. Nah, sekarang kita lihat tempat kerja berubah that provide a context of studying management. Dulu ada layer. Sekarang beberapa perusahaan dibuat menjadi layernya lebih tipis gitu karena lebih membuat intrapreneurial organizations-nya lebih baik dibanding organisasi dengan banyak layer yang sifatnya birokrasi. Karena ketika layer organisasinya makin tebal seperti ini, berarti keputusan yang dibuat akan semakin lama. Misalnya dari atas dapat info ke bawah, ya lo kerjain ini, terus baru balik ke atas. Semakin tebal layer organisasi, maka semakin kurang gesit dia. Oke. Nah, kalau kita melihat terkait organisasi terkait dengan orang sumber daya manusia dan manajer, manusia ini bukan barang. Manusia itu bukan seperti reagen yang bisa kita kontrol, bukan seperti alat lab gitu, di mana kita ini yang mau kita tes, ini kontrol, terus habis itu kita lihat gap. Enggak kayak gitu. Manusia itu bukan biaya yang untuk dikontrol. Nah, karena memang high performing organization treat people as valuable strategic asset. Karena kalau kita lihat ya beberapa perusahaan yang memang sampai sekarang masih ada, ya mereka men-treat karyawannya itu sebagai aset strategis. Maksudnya gimana, Bu? Ya dididik dalam rangka untuk bahasanya partnering together between the people and the organizations. Nah, kalau kita lihat ya, Unilever, Bank Mandiri itu berada pada orang-orang yang terbaik dan sistem yang terbaik. And how we find it? Bank Mandiri dalam tempo waktu Bank Mandiri saya pikir seumuran teman-teman ya. Lahirnya kan tahun 99 gitu.
Dan ini sudah menjadi salah satu bank yang terbesar di Asia Pasifik gitu. Karena memang padahal dulu we don't expect Bank Mandiri going to be that big gitu. Karena sebentar kalau kita lihat dari jumlah aset dan lain-lain, Bank Mandiri itu besar banget dan it's not a 20 years bank gitu. Karena bank lain yang umurnya lebih tua pun kalah gitu dengan Bank Mandiri yang waktu itu pecahan. Maksud saya bank yang lebih tua adalah BNI 46. BNI 46 tuh lebih tua loh dari Bank Mandiri. Lihat aja kan lahirnya tahun 46 gitu. Tapi Bank Mandiri yang merupakan pecahan bank bisa melebihi kinerja Bank BNI atau bahkan BRI gitu, terlepas dari dia usianya sekitar 20 tahunan. BRI ada yang tahu nggak usianya berapa? Search ya. Perusahaan paling tua di Indonesia tahu nggak siapa? Ada yang tahu? BUMN juga, tapi bukan BRI. Pos Indonesia, Bu. Apa Indonesia? Pos Halo? Indonesia bukan, Bu. Bukan. Bukan. Terima kasih, hints dia BUMN. KAI bukan, Bu. Bukan. Pindad, ada yang pernah dengar Pindad nggak? Dia produknya jualan senjata. Nanti coba lihat sejarah PT Pindad dan itu sudah diaudit memang company yang paling tua di Indonesia. Saya pikir pertama kali itu saya pikir itu Bank BRI gitu kan, karena sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Tapi ternyata PT Pindad lebih tua lagi. Oke, bayangkan PT Pindad gitu tua. Do you expect kalau udah tua kan harusnya besar segala macam? So it's not the case gitu. Jadi kembali ke ini ya high performing organization treat people as valuable strategic asset ya itu tadi gitu. Bank Mandiri dan Unilever itu memang menghargai karyawannya timbal balik ya gitu, memberikan performa terbaik buat itu dan mereka di value tinggi. Oke, manager itu directly support, activates, and is responsible for work of others. The people who managers help are the one whose task represent the real work of organization. Jadi ngebayang manajer ini kalau bahasa gampangnya, you need to manage people. Oh, Bu, ini berarti dia kayak apa ya? Kayak mandor dong. Not necessarily a mandor, tapi memang ngebuat kondisi, membuat organisasi itu lebih streamline. Dia bisa melihat bagaimana itu dikerjakan. Ngebayang kalau misalnya tidak ada managers, leadernya akan bingung untuk ngasih perintah satu persatu ke setiap karyawan. Nah, manajer ini it helps inilah ya gitu. Misalnya kita tahu oke, area sana di manage oleh satu manajer, area sana di arrange oleh satu manajer, nanti manajer-manajer itu dikumpulkan ketika memang harus membahas strategis sehingga organisasi menjadi lebih efektif dibanding dari top level langsung ke prajurit. Nangkep lah ya. Nah, ini adalah levels of management. Ada board directors, top manager, middle manager, and team leaders. Nah, ini typical business, board of directors, di bawahnya ada CEO, president, vice president, terus division manager, regional plan, atau first line department head, di bawahnya non-managerial worker. Bu, kalau misalnya kita masuk kerja, biasanya kita masuk kemana ya, Bu? Masuk kerja pertama bisa jadi masuk first line, bisa jadi masuk non-managerial worker. Tapi misalnya untuk kasusnya Unilever, if you go to MT atau management trainee level, most likely jadi ini team leader atau supervisor. Kalau yang dari engineering mungkin dia mensupervise anak-anak STM gitu, misalnya dia kerjanya welding gitu kan, ngelas gitu. Jadi dia misalnya anak S1 teknik dia jadi welding supervisornya instead of jadi weldernya. Jadi ngebayang ya gitu tipikalnya seperti apa. Type of manager ada line manager, staff manager, functional, general, administrator. Oke. Manajer yang efektif membantu orang lain untuk mencapai
performa yang baik, dan kepuasan kerja. Jadi ngebayang ya, beberapa manajer dalam beberapa kasus perbankan, itu tuh kalau misalnya pindah bandangan, pindah gitu. Maksudnya apa sih Bu pindah bandangan? Ada satu manajer, dia kuat banget gitu, performance-nya bagus, terus ternyata dia tidak dihargai. This is the case ya. Dia merasa tidak dihargai oleh perusahaan. So, he jumped to another company, staff-staffnya karena memang merasa dia good manager, it will follow. That's happened di Indonesian banking industry. Jadi ada bandangan yang diikutin. Oh, oke, atasannya pindah gitu kan. Terus pada pindah semua ngikut. Gitu. Salah satu case lain bank adalah contohnya Pak Wisnu Tama ya, waktu dulu dia di Trans terus buat net TV gitu kan. Ternyata yaitu beberapa tim yang bagus-bagus di Trans put some trust yang besar pada Pak Wisnu Tama dan terjadi pemindahan besar-besaran dari nggak besar-besaran juga sih, cukup besar dari Trans ke Net gitu, dan yang diambil adalah memang top talentnya Trans. Jadi ngebayang ya, effective manager itu bisa membuat orang membuat high performance dan satisfaction, dan bahkan bisa membuat efek dia kabur dan orangnya ngikutin. Jadi we need to to find mungkin sebagai pribadi ya, we need to become a good manager, dan itu membuat semua orang bisa perform baik dan tentunya kita happy. Dan sebenarnya effective manager bukan hanya berada di perusahaan dan organisasi. It could be something in your house. Mungkin di sini laki-laki ya, banyak laki-laki kan. You become the leader of the family, the manager of the family gitu, membuat orang lain high performance, anak-anak beres segala macam gitu kan, istrinya juga bisa membantu gitu sebagai ininya gitu, partnernya untuk membantu semuanya sehingga achievement as a goals as a family bisa tercapai bersama. Ini kayaknya sih bakal panjang diskusinya kalau untuk ini, soalnya yang kalau manajemen keluarga itu banyak serunya sih, banyak diskusi. Tapi saya nggak tahu lah apakah itu terjadi. QL indicators ini quality of work life, respect, fair pay, safe working condition, opportunities to learn and use new skill, room to grow, progress at career, protection of individual rights. Nah ini menarik nih, sudah mulai terjadi perubahan generasi. Sekarang mungkin teman-teman yang saya hadapi sekarang ini kan udah bukan anak milenial lagi lah ya gitu, udah lebih Gen Z gitu. Kerasa loh waktu saya ngajarin anak Gen Z sama anak milenial tuh beda banget. Anak milenial itu kepingin diakunya tuh tinggi, wah show off gitu kan, boastful gitu. Tapi ya mereka punya percaya diri yang tinggi dan mereka punya mimpi yang besar dan mereka ingin mewujudkan mimpi itu dengan gaya milenial lah. Gen Z saya melihat ini anak-anak sebenarnya lebih pintar loh daripada anak milenial. Cuma mereka tuh lebih berdasarkan pengalaman saya ngajar 3 tahun terakhir ya, karena 3 tahun terakhir itu kan udah mulai beda gitu mahasiswanya. Ya mungkin saya my stereotyping, tapi bilang aja enggak Bu, saya nggak gitu kalau misalnya ternyata benar. Tapi Gen Z itu cenderung lebih kalau anak milenial gue pingin ngetop gitu kayak Aukarin gitu kan. Tapi kalau Gen Z itu lebih private. Oke, gue akan share tapi di komunitas yang gue kenal gitu. Terus nggak risk adventure gitu. Bahkan saya menyebutnya risk adventure karena pengen nyari risiko terus gitu. Anak milenial gitu. But to be honest, anak-anaknya lebih pinter. Cuma saya ngeri kalau misalnya ini dicampur dalam dunia kerja, anak Gen Z bisa kena bully sama anak milenial. Anak Gen Z bisa kena bully sama anak milenial. Not necessarily anak milenial lebih pintar. Tapi are you sure Gen Z you want to be dibully gitu. So that's how you deal with the management to understand the managerial skill set. Ngebayang ya how this management learning di pengantar manajemen ini sebenarnya ini quite a life skill untuk dipelajari. Oke, di sini quality of work life ada tendensi Gen Z juga ingin lebih work-life balance dibanding ini, dan kita kelihatan kalau di konteks Indonesia tetap banyak loh yang ingin jadi pegawai negeri sipil, aparat sipil negara, dan itu juga anak-anak yang pintar. Kenapa?
ngapain gue kerja di startup, kerja pagi gitu kan, dari pagi ke pagi, terus nanti buntutnya stroke gitu kan, setelah stroke, so what gitu, hidup gue cuma sampai stroke, terus gue punya low quality life gitu. Mendingan gue jadi kayak PNS, santai-santai, punya hidup lebih bermakna gitu, dan ya udah santai aja gitu. Jadi the trend of the quality of work life juga memang ada, dan di Indonesia juga punya konteksnya sendiri. Nah, manager's job is to support worker effort. The best manager are known for helping and supporting. Jadi manager bukan bos ya. Bossy, you bossing everywhere gitu. Lo nyuruh ini itu. Tapi sebenarnya managers itu lebih untuk ke arah kita ngebantu orang untuk bisa mencapai potensi maksimalnya. Dan bagaimana mensupport mereka supaya mereka bisa maksimal. Jadi ada fungsi memang sosial. Dan harus dipikirkan bahwa customers atau konsumen top served by worker who are support by manager. Jadi ujung-ujungnya ini. Ini figur 14 ini organization viewed as an upside down pyramids. Top manager ini keep organization mission dan strategi clear, ya, terus baru team leader, frontline, dan ujungnya adalah pada consumers and client. Karena ujungnya adalah bagaimana membuat happy consumer and clients and they becoming loyal and always buy our product and service, or kalau di not for profit organization become a loyal donors gitu. Nah, di sini frontliner operating bisa bayangkan ini adalah customer service, kalau di bank gitu kan layanannya maunya apa gitu. Atau ya mungkin sekarang ada kontak apa sih informations, atau kalau di bisnis kayak e-commerce dia adalah kontak WhatsApp-nya atau apa. Nah, frontliners itu dikepalai oleh team leaders dan managers, baru nanti mereka bertanggung jawab ke top managers. Nah, tadi Bu kita ngomongin worker. Kenapa sih Bu agak muter-muter? Iya, memang buku ini caranya muter-muter supaya kita becoming relate dengan kondisi sehari-hari. Dan baru kita ngomongin manajemen proses yang intinya adalah proses untuk merencanakan, mengorganisir, leading, memimpin atau directing, dan controlling the use of resource to accomplish performance goals. Jadi manajemen ujungnya itu. Managers achieve high performance for their organizations by best utilizing its human and material resources. Ini intermezzo deh biar teman-teman nggak ngantuk gitu ya. Ini ada bercandaan gitu kan di teman-teman mahasiswa FEB, tapi mungkin itu relate gitu di sini. Kalau akuntansi gitu, dia kan ngitungin terus kan buat laporan keuangan. Everything supposed to be specific. Ini adalah kayak saintisnya FEB gitu. Ngitung keuangan, ini bad matching kanan kiri gitu, buat report, analisis. Orang-orangnya serius, cenderung solo gitu. Jadi solo itu maksudnya dia kerja sendiri, jarang yang bisa kerja bareng. Ya pada bisa sih, dipaksa kita harus bisa kerja bareng. Tapi tends to solo performance, dan ngomonginnya tuh detail, yang mikro banget. Nah kemudian ada ilmu ekonomi, mereka ngomongnya makro itu luas gitu, nggak bisa spesifik, ngomongnya tuh gede-gede gitu. Paling jago ngebual, paling jago boasting gitu, dan paling jago buat cerita. Tapi anak manajemen somewhere in between. Dan karena keahliannya somewhere in between itu, keahlian anak manajemen adalah you could maintain your mantan pacar to help you and you don't have any quarrel with them and keep your mantan as part of your asset of human, you know what I mean. Jadi anak manajemen dididik untuk jadi manajer yang terlepas dari berbagai konflik, ayo kita sama-sama, kita utilizing, kita saling membantu untuk memperoleh tujuan. Dan ternyata memanage mantan tidak banyak yang bisa bisa melakukan, cuma itu memang quote unquote keahliannya anak manajemen. Gila lo masih bisa hubungan sama mantan dan masih dibantu sama mantan dan saling membantu sama mantan tanpa membuat pacarnya cemburu on feel offended. So untuk mengilustrasikan, sometimes managers will face that kind of situations. Banyak hal yang nggak ideal, tapi bagaimana kita mengkomunikasikan dengan human beings bahwa
come on, kita lihat sebenarnya apa sih yang mau kita dapatkan di sini. Kalau misalnya kita ngerjain gini gimana? Jadi managers has the sense of planning, organizing, leading, and controlling, even in really uncomfortable situations. Jadi that's how makes like a good manager different with another manager because of ini tadi. Oke. Ini maaf ya ceritanya tapi supaya nggak ngantuk. Soalnya udah jam-jam ngantuk. Nah, all manager are responsible for the 4 functions. Nah, sini dilihat ada planning, setting performance objective, organizing, arranging tasks, people, and other resource to accomplish work, leading, inspiring people to work hard and to achieve high performance, and controlling. Ini biar nggak ngantuk lagi ya, gitu. Saya pernah dapat cerita gitu kan. Tapi mungkin ini di kelas kita aja ya. Ada dosen gitu FEB gitu kan bekerja lintas multidisiplin bekerja sama dengan Fakultas Sains, bukan MIPA yang jelas. Nah, ternyata karena anak FEB itu kan lebih sosial gitu kan, dan dosennya juga ngebuat suasana ini. Ternyata si dosen FT ini feel jatuh cinta gitu sama si itu, padahal dua-duanya udah punya keluarga gitu. Nah, yang cewek ngerasa santai aja Cin. Gue ramah sama semua orang karena gue memang kerja untuk ramah untuk dalam rangka memperoleh tujuan organisasi. Tapi dia merasa yang si Fakultas Teknik ini merasa bahwa perhatian itu hanya untuk dirinya gitu. Nah, yang terjadi apa? Dia merasa terhianati karena come on, yang dosen kebetulan yang FIB dosennya perempuan ya. Gue perasaan gue di ini sama lo enggak kok, gue nggak merasa gitu. Dan sampai sekarang tuh yang FT nggak bisa terima karena dia merasa diperhatikan dan dia nggak rela gitu. Kebayangkan gitu. Jadi sometimes people bukan maksudnya genit atau gimana gitu. Sometimes ya itu kadang-kadang keramahan itu bisa membuat salah ini juga gitu. Tapi ya tetap si FEB dosen FEB itu hubungannya sama teknik baik-baik aja gitu. Walaupun ini ya dia juga temenan sama dosen teknik yang lain ya for our research, for our projects gitu yang harus diselesaikan gitu. Masa lalu punya perasaan lebih sama gue ya sudahlah ya itu kan human being gitu. Ya bukan berarti gue jadi harus berantem juga kan sama lu gitu. Terus lu juga nggak harus berantemin suami gue gitu misalnya waktu itu kurang lebih. Jadi ngebayang ya, as a manager, sometimes there's like a story yang kayak gitu-gitu gitu dan managing different people karena ternyata latar belakang ini masih sesama UI ya, tapi ternyata latar belakang soshum, latar belakang saintek itu berbeda gitu dengan cara berinteraksinya gitu. Jadi ketika planning, organizing, leading, controlling, ya you need to have context buat orang FEB yang biasa. Hey, apa kabar? Udah lama nggak lihat. Itu standar basa-basi, walaupun terlihatnya tulus, padahal itu sebenarnya template gitu, you know what I mean. Tapi buat orang teknik, ini perhatian sekali. So, ini saya hanya menggambarkan you deal with different type of people and managers need to deal with different type of people by sticking on the 4 function of management, planning, organizing, leading, and controlling. Jadi itu tadi gitu orang bisa beda, orang bukan yang tadi kembali di awal bukan reagen kimia gitu yang itu reaksinya bisa dihitung diukur. Nope, human being much more complex than that. Nah, kalau saya kebanyakan cerita nih, udah takutnya kelamaan. Udah jam 16.16. Seharusnya saya nggak boleh lebih dari 1 jam. Kita lanjut dulu deh, jangan kebanyakan cerita, Bu. Oke. Planning, proses setting objektif. Ini tadi udah ini ya, bisa dilihat. Saya juga akan share. Nah, leading, this is like one of the important part. Process of arousing people enthusiasm to work hard and direct their effort to achieve goal. Proses leading ini menarik karena not everybody could become a leader. Leader bukan bos. Karena kenapa? Leading ini bisa jadi lo bisa semangat kerja sama dia walaupun nggak ada duitnya. Saya pernah ketemu dengan perusahaan coklat, salah satu perusahaan coklat terbesar di Indonesia, and actually they are the biggest one, dan 3 besar di dunia, dan ternyata standar gajinya biasa-biasa aja gitu. Kalau kita bandingin gaji
pada industri gitu. Tapi ternyata apa coba yang ngebuat dia oke gitu. Dia bilang, what we do in this company adalah membuat coklat yang membuat happy seluruh orang. Jadi kita membuat hidup menjadi lebih menyenangkan. Dan kita adalah penjaga coklat, karena coklat hanya bisa ditanami di bumi, dan coklat itu membuat happy di bumi. So we love to do the business. Bisa bayangin nggak sih? That's the leader buat kayak gitu. Jadi walaupun standar gaji manajer di perusahaan lain misalnya 20 juta, dia bayarnya 15 juta, they give a sense of purpose. Kita menjaga coklat supaya berada di bumi dengan baik, going sustain, dan we continuously make people happy. Ngebayang ya, that's a leading thing. Nah, kalau controlling beda. Ini biasanya suka audit nih controlling. Process of measuring work performance and taking action to ensure desired result. Misalnya berapa? Oke, targetnya segini kok nggak tercapai. Kenapa? So manager juga harus punya sense of itu juga. Oke. Nah, ini ada interpersonal, information, dan decisional role. Interpersonal ada figurehead, leader, liaison, monitor, disseminator, entrepreneur, distributor. Nah, saya mau ngelihat di sini. Characteristic or managerial work, dia long hours, intense pace, fragmented and varieties, and many communication media filled with interpersonal relationship. Jadi, nggak semua orang bisa jadi manajer yang baik. That's why kenapa gaji manajer dan mungkin top level manager itu memang tinggi, karena mereka diharapkan berada pada kondisi yang sangat dinamis dan menantang. Walaupun lo jago, tapi lo nggak punya the characteristic of managerial atau leader, don't expect you going to climb up the organizations. Karena memang hanya orang-orang tertentu saja gitu yang memang punya gitu. Dan biasanya juga orang tertentu ini bukan berasal dari memang bakat atau nature-nya gitu. Keahlian ini masih bisa dipelajari, tapi nggak semua orang juga mau belajar. Jadi ngebayang ya, kalau misalnya ini dia nggak jago gitu, dia nggak jago. Terus ngapain dia lead gue? Buat apa gitu? Dia nggak jago jualan, gue sudah menghasilkan jualan 400 miliar. Buat apa dia lead gue gitu? Gue kan seharusnya bisa earn my position as a director gitu. Tapi ya ternyata dia kurang inspiring gitu. Walaupun dia jago jualan, you know what I mean. Walaupun dia bilang gue udah contribute ke perusahaan 400 miliar gitu. Masa gue nggak dihargain menjadi dan nggak jadi direktur? To some extent benar sih gitu. Tapi ternyata bisa jadi dianya nggak matang, atau bisa jadi memang ya ada kepentingan lain sih, tapi that's common thing yang bisa nanti teman-teman temukan kalau misalnya memang mau berada di perusahaan bertemu dengan manajemen. Managerial agenda and networks, ada agenda setting, networking. Networking ini penting, process of creating positive relationship with people who can help advance agenda. Agenda itu apa sih? Bukan agenda rapat ya. Misalnya gue mau apa nih? Agenda gue pingin punya market share segini. Gitu. Networking, oke. Kalau gue mau punya jualan setinggi ini, berarti gue harus punya partner jualan yang kuat. Misalnya perusahaan distribusi atau apa gitu. Dan bisa janjian kita perlu distribusi strategis. Misalnya gini nih, ini cerita klasik ya gitu, walaupun mungkin sekarang nggak terlalu, tapi ini cerita klasik. Unilever berada di Indonesia itu bisa lama, salah satunya karena networking dengan Angkatan Darat. Kenapa? Karena di Indonesia distribusinya itu adalah kita perusahaan yang kepulauan kan gitu, dan banyak bajing loncat, kalau tahu istilah bajing loncat, pencoleng di darat gitu. Nah, ngebayang dong Unilever nggak mungkin dong kalau misalnya itu ini habis terus dong bisnisnya, gimana mau besar. Ya udah, dibanding itu mendingan kita network sama Angkatan Darat, bagian dari CSR. CSR-nya adalah ngasih paket Angkatan Darat seluruh Indonesia gitu, dan lo akan dijagain gitu untuk distribusi pada waktu itu bentuknya. So ngebayang ya, you need to make like a networking, and sometimes networking could come dari sesuatu yang tidak expected gitu, kayak ABRI menjaga distribusi. Kenapa Unilever nggak mau polisi? Nggak usah dibahas, takutnya jadi politikal. Bahasanya ABRI. Dan kalau misalnya kita lihat, sebelum pindah ke Serpong, kantor pusat Unilever itu sebelah Hotel Kartika Chandra, which is punyanya ABRI. Dan kantor salesnya Unilever itu di MBAU, which is juga punya ABRI kan. So
there's a history because of that, karena memang network dari angkatan bersenjata itu kuat gitu, dan itu bisa menjaga distributions. Social capital, capacity to get things done with help. Jadi social capital itu misalnya apa ya, ibu-ibu PKK. Kenapa ibu-ibu PKK dicintai sama Nestle? Karena produk-produk Nestle adalah produk kebanyakan untuk bayi, kan? Ibu-ibu PKK kegiatannya apa sih? Ya, aktivitas timbangan dan lain-lain gitu. So Nestle partnering tuh sama ibu-ibu PKK dari zaman dulu gitu. Untuk apa? Supaya produknya mereka bisa ini, ya mereka sponsor produk, sponsor acara, bagian dari CSR, so you will get social capital yang akan menjalankan produk, yang akan menjalankan dan membuat Nestle produknya bisa jadi mencapai masyarakat gitu. Kurang lebih seperti itu. Misalnya apa, lo balita gitu, terus habis itu dikasih Cerelac Nestle gitu untuk ini, itu kan udah produk sampling gitu, everybody happy. Nangkap ya maksud saya dengan social capital. Nah, learning how to manage the change in behavior that result from experience, that's a learning. Sementara lifelong learning, process of continuously learning from daily experience and opportunities. Saya mungkin cerita salah satu apa namanya yang jadi panutan saya managers adalah waktu itu dia dosen tamu waktu saya di sekolah di Belanda. Dosen tamu ini saya ini tuh adalah ahli turnaround. Dia memang sengaja di set di perusahaan yang memang pada mau bangkrut, dan kalau dia di set please expect 3-4 tahun berikutnya perusahaannya udah nggak bangkrut lagi. Salah satu yang menarik, post dia terakhir sebelum pensiun adalah di Marvel. Oh ya, Marvel Comics. Waktu itu Marvel belum segede kita dengan TV dan lain-lain gitu ya, dengan video Marvel dan lain-lain. Pada waktu dia masuk, Marvel itu bangkrut, apa bahasanya, terus dia punya hutang pada publisher, komik-komiknya nggak dibayar gitu kan. Terus habis itu bagaimana utilize ini hutangnya banyak banget, penjualannya nggak ada, bagaimana turnaround. Dan apa dia cerita untuk bisa sampai dia paham bahwa equity-nya Marvel itu justru ada di tokoh dan ada di Stan Lee salah satunya. Bahwa tokohnya Marvel nggak akan pernah tua, so it's good for the brand. Spider-Man mau gimana pun pasti tetap anak SMA atau anak kuliahan awal. Iron Man tetap, lo mau gimana pun Iron Man adalah the womanizer gitu, pinter, ajir gitu kan, yang disukai para wanita gitu. So it fokus on the tokoh gitu, dan that's why kenapa setelah dia masuk dia buat movies, dan ternyata movies itu berujung pada meningkatkan pendapatan dari merchandise dan akhirnya membuat komik-komiknya terjual juga gitu. Tapi dia ternyata pendapatan bisnis modelnya Marvel bukan dari jualan komik lagi, tapi dari film. So that's how he turn around ini. Dan dia cerita, gue bisa begini bukan karena apa namanya emang jago gitu, because I have lifelong learning. Gue pernah failed but I learn, pernah sukses I learn, I failed again gitu. Dan mungkin yang lo lihat di perusahaan-perusahaan yang 3 terakhir itu adalah sukses, but I learn a lot on company salary on my leadership. Jadi kurang lebih seperti itu. The message yang dia bilang adalah, ya memang lo harus continuous learning, lifelong learning if you want to pursue. Dan apa ya, saya waktu itu merinding pas dia cerita kayak gitu. Ya saya Muslim gitu kan, dan buset dia bule bukan Muslim, dan it's like ngomong kan lo menuntut ilmu dari buaya sampai yang lahat gitu, dan I'm still learning until now gitu dia bilang. Dan saya merinding, dan oke nih orang memang oke banget. Tapi sekarang dia setelah Marvel dia pensiun, gue pingin menikmati hidup bersama istri anak sebelum gue mati gitu. Dia nggak banyak di ini, dan dia memang sengaja, saya nggak mau terjebak fame karena popularity and famous itu membuat saya kehilangan diri, kata dia. Walaupun banyak banget orang yang minta dia untuk jadi guru, komite ini itu mau diwawancara, dia selalu menolak. Cuma dia mau aja waktu itu ke kampus saya karena memang ada sesuatu lah yang ditawarkan. Oke, we going to the last slide. Nah, di sini kita lihat nih lower level manager, middle level manager, top level manager.
ketika di bawah belajarnya technical skills. Misalnya teman-teman di sini jago nge-lab segala macam gitu, technical skill matters. Tapi kalau lo nggak bisa getting along sama orang lain, tim lain, don't expect bisa masuk ke lower level managers karena human skill is still needed. Conceptual skill itu ability to think analytically and achieve integrative problem solving. Maksudnya apa? Oh, ternyata ada kondisi ini. Ini saya ingat banget pas waktu COVID kemarin gitu kan. Saya bertemu dengan beberapa orang hebat di UI gitu di berbagai fakultas. Ya, tim saya alhamdulillah oke karena semuanya punya human skill, conceptual skills yang ini gitu, yang cukup mumpuni gitu, dan nggak ada tuh yang cuma technical skills doang gitu. Karena saya juga pernah kerja sama seseorang ahli banget, jago, tapi human skills-nya itu nggak ini gitu, nggak oke, dalam artian dia sering memaki-maki orang bego gitu kan, which is membuat orang nggak nyaman kerja sama dia. Dan dia hanya ngeliatinnya kayak kacamata kuda. Ini bagus, ini padahal dia nggak bisa ngelihat sisi lain. So even on the lower level manager, conceptual human skills ini ada. Tapi ketika nanti seiringan dengan naiknya level manager ke top level, middle manager, the conceptual skills itu menjadi lebih banyak. Human skills tetap, tapi technical skills itu menjadi lebih rendah. Jadi conceptual skill to think analytically and achieve integrative problem solving itu adalah sesuatu yang memang harus di-pursue long life learning. Dan kalau kita lihat dari riset-riset terbaru dari World Economic Forum, kita memang harus terutama dari universitas think analytically and achieve integrative problem solving is a skill that must to have. Nah, sekarang nih, maaf kalau misalnya nanti teman-teman masuk job market, probably you will find Indian guy yang akan lead everything bahkan di Indonesia. Kenapa? Indian guy not necessarily technical skill-nya jago, orang Indonesia lebih jago. Human skill beti-beti lah, tapi dia bisa think analytically and achieve integrative problem solving untuk ngomong, mengemukakan, mengkritik, yang which is orang Indonesia nggak mau. Dan lebih unggah-ungguh yang gimana nggak mengeluarkan tuh analytical and achieve integrative problem solving-nya. Padahal sebenarnya bisa. So, jangan heran kalau misalnya, ini bahasa saya ya, basically sih sebenarnya kita dijajah sama India gitu. Lo mau di sektor perbankan, lo mau di sektor periklanan, lo mau di apa gitu. Banyak top level manager di Indonesia itu sekarang orang India. Karena apa? Indonesia itu mirip India kata orang India. Cuma lebih bersih, lebih nyaman gitu kan, dan lebih enak makanannya. Terus kalau kita ke sini kita akan di-treat sebagai expatriates yang harganya mahal dibanding kita tinggal di India. Kampret gitu. Sebel kan dengernya gitu kan. Tapi to some extent, yes, orang India itu untuk human skills dan conceptual skills-nya mereka lebih kuat. Nah, pertanyaan, does your generations want to be evaded by these Indians or not? Because my generation, especially Gen X, yang mungkin banyak yang nggak terlalu bisa mengungkapkan pendapat dan lain-lain, is being invaded by the Indians. Mungkin itu untuk pengantar manajemen, how the different, ini untuk gambar ini masih kulit banget, masih cerita-cerita. Jadi this is kita nggak akan jauh-jauh ngomonginnya, yang akan kita diskusikan selama kok ini gini, selama ya. Kan sekarang kan kalau perusahaan itu kan banyak yang CEO gitu ya Bu, CEO semacam itu bedanya sama konvensional apa ya Bu, kayak yang direksi gitu Bu, itu sih Bu. Oke, kita balik lagi deh ke sini. Saya mau balikin, ada CEO, C-level, ada tadi di sini. Nah, saya share screen lagi ya, Afif ya. Iya Bu. Share screen. Nah. Share.